Selamat sore Bapak Faisal Holid. Selamat sore, Mbak Rifa Akmalia. Oke, baik. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktu di sore hari ini untuk mendapatkan penyuluhan dari saya secara langsung melalui Zoom meeting ini ya Bapak. Oke, sama-sama. Silakan, Mbak. Oke, Bapak sebelumnya saya mau tanya, Bapak udah tahu belum aplikasi Peduli Lindungi? Waduh, saya belum tahu tuh. Kira-kira tuh aplikasi apa ya, Mbak? Oke, baik. Saya jelasin ya Bapak. Untuk aplikasi Peduli Lindungi. Tapi saya orangnya susah mengerti, Mbak. Mbak harus jelasinnya pelan-pelan. Oh iya, baik. Boleh. Jadi saya jelasin ya Bapak, untuk aplikasi Peduli Lindungi itu sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk penghentian penyebaran virus COVID-19. Nah, di aplikasi ini kita mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasi mereka, mengenai riwayat kontak saat mereka menderita COVID-19. Jadi di aplikasi nanti Bapak akan mendapatkan notifikasi jika berada di dalam keramaian maupun zona merah itu sendiri. Nah, apa aja sih Pak yang dapat kita lakukan nih, atau apa saja dapat dilakukan oleh aplikasi Peduli Lindungi? Yang pertama adalah membagikan notifikasi mengenai zona merah tersebut. Jadi Bapak nanti bakal dapat notifikasi via handphone yang Bapak download aplikasi Peduli Lindungi itu sendiri. Jadi Bapak tahu nih, oh sekarang saya lagi di zona merah, berarti sebisa mungkin saya hindari untuk keluar rumah atau keluar rumah kalau yang perlu-perlu aja. Bapak sendiri sekarang tinggal di mana, Pak? Atau sekarang ada di mana? Ada di Perumahan Duku Zamrud di Bekasi Timur. Oh ya, baik. Jadi nanti Bapak bakal dapat notifikasi kalau di Duku Zamrud sebenarnya zona merah, hijau, ataukah kuning. Kalau Bapak pergi geser gitu, misalkan ke Grand Galaxy gitu ya, Bapak juga akan dapat notifikasi terbaru kalau di Galaxy itu zona merah atau bukan. Tapi Selanjutnya, ini, Mbak, kenapa Pak? kalau saya nggak mau download, nggak apa-apa kan, Mbak? Ya, kita himbau untuk download ya Pak. Kalau Bapak nggak mau download, Bapak bisa pakai websitenya aja. Jadi Bapak bisa buka, Bapak pengguna iOS apa Android Pak? Kebetulan saya masih pakai Asia, Mbak. Oh, Asia, berarti nanti bisa pakai handphone dari anggota keluarga yang lain, Pak, yang punya iOS Ini, atau Android. ini laptop anak. Oh iya, dari laptop bisa, Pak. Kita buka lewat website aja, nanti website saya kasih tahu untuk linknya. Saya lanjutin Oke. ya, Pak. Untuk vaksinasi COVID-19, kita bisa provide untuk registrasi secara online, jadi Bapak nggak perlu ngantri-ngantri panjang lebar di rumah sakit atau di tempat tertentu. Jadi registrasinya sudah via online. Untuk tahap-tahapnya akan saya lanjutkan kemudian. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan. Jadi di dalam aplikasi Peduli Lindungi ada fitur teledokter yang dapat digunakan untuk pemeriksaan kesehatan mandiri, Bapak. Jadi kalau Bapak sakit atau anak Bapak sakit, bisa pakai aplikasi ini dengan fitur teledokter untuk konsultasi secara online. Jadi nggak perlu ke rumah sakit. Selanjutnya saya langsung pindah aja Pak ke vaksinasi COVID-19 nih. Saya mau jelasin alurnya seperti apa untuk daftar. Nah, saya mau jelasin dulu sebelumnya manfaat dari vaksinasi itu sendiri apa sih? Jadi, vaksinasi ini tuh bukan untuk menyembuhkan atau 100% menanggulangi ataupun juga me apa namanya, menghindari kita dari virus COVID. Tentunya vaksinasi itu sendiri fungsinya adalah untuk memberikan perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 secara berlebihan. Jadi kayak ditingkatkan gitu, Pak, imun tubuhnya supaya lebih kuat dalam menghadapi COVID-19. Nah, pelayanan vaksinasi ini dapat dilakukan oleh dokter, perawat, bidan, maupun tenaga kesehatan tertentu yang sudah terlatih secara kompetensinya dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, daerah, provinsi, maupun kabupaten atau kota.
bisa juga diselenggarakan oleh pihak-pihak swasta. Jadi suka ada tuh Pak di Instagram, misalkan di Mall A, Mall B, Mall C, ataupun dari lembaga tertentu yang menyediakan vaksinasi COVID-19. Tentunya harus sudah memenuhi persyaratan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cara pendaftaran dari vaksinasi COVID-19 via aplikasi Peduli Lindungi, Bapak nih, tadi kan Bapak bilang nggak ada HP ya Pak, ada Asia, jadi Bapak bisa pakai website aja di https://pedulilindungi.id/ceknik. Di situ Bapak bisa cek dulu apakah NIK Bapak ini sudah terdaftar untuk mendapatkan vaksinasi secara gratis maupun tidak. Bisa Bapak buka melalui laptop anak Bapak ini ya Pak. Iya, baik. Jadi selanjutnya di situ Bapak dapat pengumuman kalau misalkan Bapak lolos, ada pengumumannya tulisannya selamat Anda dengan NIK sekian 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 terpilih menjadi calon penerima vaksinasi COVID-19 gratis. Emang ada Namun, vaksin bayar di Indonesia, Mbak? oh ya ada Pak, tapi di Peduli Lindungi kita provide-nya hanya untuk yang gratis aja. Mungkin kalau yang berbayar bisa melalui rumah sakit swasta Pak, gitu. Oh, di rumah sakit bayar vaksin. Ada beberapa rumah sakit yang bayar Pak. Saya kira gratis semua. Tergantung Bapak, kalau yang gratis juga udah banyak kok Pak, jadi jangan khawatir gitu. Nah, kalau Bapak sendiri ini nggak terdaftar menjadi salah satu penerima vaksin, nanti akan ada tulisannya, mohon maaf, Anda dengan NIK sekian-sekian-sekian belum termasuk calon penerima vaksinasi gratis pada periode ini. Gitu. Mungkin Bapak akan mendapatkan vaksinasinya di periode berikutnya, namun jangan khawatir karena tentunya pemerintah akan terus memberikan dana dan juga waktunya untuk memastikan semua masyarakat Indonesia tervaksinasi dengan baik. Nah, selanjutnya nih, kalau Bapak sendiri udah dapat SMS atau NIK Bapak sudah terdaftar, nanti Bapak akan diarahkan melakukan registrasi ulang secara elektronik melalui website kita, aplikasi, maupun telepon. Nah, Bapak, untuk langkah-langkahnya seperti itu aja, simpel banget. Jadi, saya tekankan sekali lagi untuk Bapak sebagai Ketua RW, mungkin nanti ketika ada warga-warganya yang bertanya gitu ya, penting nggak sih untuk vaksin? Penting sekali Bapak jawabannya, karena kita harus sampai ke herd immunity, yang dimana sebagian besar masyarakat Indonesia harus sudah tervaksinasi agar COVID-19 ini atau pandemi ini bisa berangsur-angsur pulih dan kita dapat hidup kembali dengan normal. Tentunya tidak menjamin COVID sendiri itu hilang, namun kekebalan tubuh dari kita sendiri dapat lebih baik dan penanganannya akan jauh lebih baik karena kasus tingkat keparahannya akan jauh lebih berkurang ketika herd immunity sudah terbangun. Baik, Bapak Faisal, apakah sudah ada yang mau ditanyakan atau cukup? Oh ya, baik Pak. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Kalau nanti ada yang mau ditanyain, boleh langsung ke WhatsApp saya aja yang sudah saya kirimkan via email yang dikirimkan berbarengan dengan link Zoom ini ya Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih, Kak Rifat Malia. Ya, sama-sama Bapak.